Jendela dibuka yang belakang. Enak sekali kayaknya, seger sekali dan tidak ada suasana. Halo, sini silakan dengan jiwa besar insyaallah di depan. Saya. Nah, saya. Dirapikan kursinya dirapikan ya kawan. Suasananya sekali. Rapi. Tadi habis tidur kelas yang menantang. Masker dipakai. Sudah. Saya berborok. Bila ya, kita mulai. Enak sekali ruangan ini. Jadi udaranya kalau bisa dibuka jendela yang belakang. Udaranya diganjel pakai apa? Yang bisa diganjel. Sudah yang belum pakai masker dipakai. Yang pakai face shield, nggak pakai face shield. Nah, kita mulai. Adam, siap Dam? Kalau ngantuk silakan dicuci mukanya. Ghasil wajhak. Baik, Rashid. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik. Kita metode pembelajaran kita insyaallah akan kembali seperti offline. Tidak sebagaimana kemarin karena lab akan sering banyak ditinggalkan oleh Pak Cahyana ya, sehingga kita tidak bisa mengandalkan ya. Khawatir terseret-seret nanti tidak sesuai rencana. Oleh karenanya kita fokus sama buku yang ada pada kalian. Ya. Yang ada bukunya sekarang silakan di atas meja bukunya. Di rumah. Nanti selanjutnya di bawah ya. Selanjutnya di bawah. Jadi kita menggunakan buku ini sekarang. Oke, silakan disiapkan. Halas. Bukunya sudah. Rashid, aina kita buka ya Rashid. Halaman 304. Salah pembina Mu'arba. Salah pembina Mu'arba 304. Tidak ini kita. Masih kan 4. Juga misalkan wujud kita ada itu buku penting, proses usahakan kalau bisa ya baca lagi dulu ya. 304 ini penting untuk kalian. Penting untuk kalian ketahui. Sudah dibuka semuanya? Kenapa penting? Karena berkaitan dengan kehidupan kalian, bukan hanya di pondok saja. Di luar pondok pun hal ini akan terus berlangsung dan menjadi pegangan kalian dalam hidup kalian. Dan banyak sudah jadi korbannya, bahkan tanpa mereka sadari. Ini bab ini kita akan bahas. Ya, bab yang sangat vital. 304. Ayo, dalam Sumi'ah wa Arba'ah. Apa itu permasalahan sangat vital ini? Siapa yang baca judulnya? Silakan. Adam, Iqra. Al-Maudu. Yang lain lagi. Iradatu insani bi'amalihi dunya. Ayo jamil, masyaallah. Bab minasyirki. Iradatul insan bi'amalihi dunya.
Bab termasuk kesyirikan. Silakan kalian terjemahkan. Bab minasyirki, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Bab termasuk kesyirikan. Ya, bab. Ya, titik 2, termasuk kesyirikan. Seseorang Yang bawahnya itu yang mana ada? yang paling atas yang depan tulisannya. Kesyirikan. Seseorang. Bab termasuk kesyirikan seseorang yang menginginkan dunia. Ustaz, ulangin sih, Ustaz. Belum jauh. Termasuk kesyirikan seseorang yang menginginkan dunia. Seseorang yang menginginkan dunia. Bab Dengan amalan. dari amalan ibadahnya. Boleh amalan soleh, boleh amalan ibadah. Dari amalan ibadahnya. Termasuk kesyirikan. Bab termasuk kesyirikan seseorang yang menginginkan dunia dari amalan ibadahnya. Iya. Ya, ini ya hampir mirip dengan ria, tapi ada bedanya. Amalan ibadahnya. Amalan ibadah. Baik, kalau ria kalian sudah tahu. Apa itu ria? Iya. Kemarin yang diuji. Kalau dia ibadah tapi tujuannya apa? Pujian, pengen dipuji orang. Ya, itu ria. Ya, itu ada bab khusus tentang ria. Hampir mirip dengan ria, yaitu apa? Kalau dia pengen dipandang, pengen dipuji. Sum'ah, pengen didengar orang. Dari amalan apa ya? Hah? Amalan ibadah. Sum'ah. Nah, Sum'ah pengen didengar orang. Nah, namanya pengen terkenal sebagainya populer. Nah, ini ibadah tapi tujuannya itu. Maka termasuk kesyirikan pula. Nah, ini apa ini? Ibadah tapi tujuannya dunia. Ya, itu dia. Tujuannya duniawi. Ya, niatnya semata-mata dia pengen duniawi. Khutbah pengennya amplop misalkan seperti itu. Kemudian ini juga seperti ini juga. Bisa ngajar, kalau nggak lurus niatnya bisa terjerumus ke ini. Nah, kalian juga demikian, menuntut ilmu, nggak lurus niatnya, pengen duniawi, pengen ijazah dan sebagainya, bisa masuk ke dalam bab ini. Ancamannya bukan main-main. Ancamannya sungguh-sungguh sangat mengerikan. Tapi penting tidak bab ini kalau begitu? Penting ya, akhi? Sampai kalian keluar sini pun, dari sini pun kalian tetap memerlukan bab ini, memerlukan pemahaman tentang bab ini. Baik. Ayatnya, setelah judulnya sudah kalian ambil. Nah, di situ ayat ancaman bagi siapa yang melakukan hal ini. Siapa yang bacanya bagus di sini? Man yaqra jamilan. Hah? Zaid, ana Zaid. Zaid. Zaid, ikra Zaid. Al-ayah. Qaulillahi ta'ala. Wahum fiha la yubqasun. Santa. Nah, jamil. Syukran jazakallahu khair ya Zaid. Baik. Ini biar orang tua kalian juga ngeliat kalian di sini. Ya. Biar orang tua kalian juga ngeliat kalian di sini. Ini live YouTube dan juga bisa dilihat nanti di YouTube. Insyaallah. Nah, betul ya. Baik. Ya. Jadi silakan ibu bapak, ini anak ibu bapak semuanya bisa dilihat di kelas. Ya. Semoga anak-anaknya bersemangat di sini ibu bapak ya. Nah. Baik, lanjut. Perhatikan, dengarkan, resapi baik-baik ayatnya. Ini bukan main-main ya, akhi. Nah, kita sholat misalkan, kemudian puasa, niatnya untuk apa? Sebagian besar orang terjerumus ke dalam bab ini. Pengen lulus, sholatnya getol. Pengen apa?
Ya pengen rezekinya lancar, ya langsung puasa banyak puasa. Itu duniawi, tapi menggunakan amal ibadah. Khawatir masuk ke dalam bab ini. Tapi kita terjemahkan, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa, Ini hadis Ustaz. ini ayat. Ada ya? Ya, ada di buku kalian, ada di buku kalian. Enggak ada bukunya. Nanti usahakan lengkapi bukunya pertemuan berikutnya. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Oh, Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Dan perhiasannya, ya. niscaya kami berikan kepadanya. Barang saya menginginkan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya. Niscaya kami berikan kepadanya. Niscaya kami berikan kepadanya balasan perbuatan mereka di dunia. Balasan perbuatan mereka di dunia. Balasan perbuatan mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dan sekali-kali mereka dan sekali-kali mereka tidak akan dirugikan. Mereka tidak akan dirugikan. Waalaikumsalam. Yang online ya silakan tuliskan nama yang online ya. Uzaifa Amar Uzaifa sudah hadir. Satu lagi siapa tuh yang atas? MSH 325. Nah, siapa? Oh, Salman. Ahlan ya Salman. Masyaallah teman-teman kamu merindukan kamu. Masyaallah. Nah, siapa lagi? Muhammad Arkan datang. Ahlan ya Muhammad Arkan, masyaallah. Ya semangat ya kawan. Ya kalian yang di rumah pun ya tetap semangat belajarnya. Ya kita menghormati keputusan masing-masing yang online dan yang offline. Tip lanjut. Muhammad Arkan ya. Tidak akan dirugikan. Nah ayat di bawahnya ada terusannya. Di bawahnya ada ayat lagi. Itu satu ayat sama. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah mereka Masih dalil ya dalil yang sama. Usia atas. Enggak sudah bawah ayatnya. Tapi masih ayat yang satu. Ya. Masih satu surat. Ayat yang tadi. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun. Benar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun. Yang tidak akan mendapatkan apapun di akhirat nanti kecuali neraka. Tidak akan mendapatkan apapun di akhirat nanti kecuali neraka. Tidak akan mendapat apapun di akhirat nanti kecuali neraka. Nanti sebentar, belum masih ada. Wahabito ma sona'u fiha. Dan gugurlah
segala yang telah mereka usahakan, segala yang telah mereka usahakan di dunia, dan gugurlah segala yang telah mereka usahakan di dunia. segala Yang telah mereka usahakan dan gugurlah yang telah segala yang telah mereka usahakan di dunia. Kalau pakai masker gini nyata lagi senyum paling senyum ada. Jadi positif thinking saja. Ya bagi siapapun perhatikan, karena ini masker ya siapapun dari sekarang positif thinking kepada siapapun. Karena nggak tahu di masker ini sedang tersenyum atau tidak. Ya. Tatkala kita berwas-wasan, assalamualaikum. Nah, ya. Salam. Sangkanya nggak senyum, padahal senyum. Ya. Pakai masker. Pakai ini. Ya, maka kita perbanyak positif thinking atau perbanyak husnuzon pada siapapun, karena kita nggak tahu di balik itu. Tapi tugas kita pada muslim adalah husnuzon. Nah, lanjut. Wabatilum makanu ya'malun. Terusannya. Terakhir. Wabatilum makanu ya'malun. Dan sia-sialah. Masih tadi sama. Ya. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Siapa lagi yang hadir nih? Memutarkan nanya, Afwan Ustaz, Ana mau nanya, untuk yang nonton kita ini ikut mencatat atau hanya menyimak Ustaz? Lebih baik mencatat ya Muhammad Arkan ya, supaya sama-sama ikut mengikuti dan memahami arti. Kecuali kalau Muhammad Arkan sudah punya aplikasi, silakan Muhammad Salman bisa download ya. Ini aplikasinya. Nah, aplikasinya Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibadi. Dan terjemahannya ada juga ya Muhammad Arkan, afwan. Terjemahannya silakan aplikasinya ini, Kitabut Tauhid terjemahan. Ya. Itu bisa di-download di Google Play. Ya. Seperti itu ya, siapa? Muhammad Arkan. Jadi sudah ada terjemahannya, alhamdulillah sudah dipermudah di sini. Adam, dijaga Adam, sikapnya Adam. Nah, itu. Afwan ya Muhammad. Hah? Itu artinya sudah sampai situ. Ya. Nah, tadi sudah. Sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Tapi perhatikan baik-baik ya ikhwan. Ini ancamannya bukan main-main. Yang pertama, orang yang beramal ibadah, Adam, siapa depannya? Perhatikan baik-baik Ali. Ya. Ini waktu kita sebentar lagi. Afwan, istirahatnya seperti kemarin saja ya. Dijadikan satu ya. Ini bukan main-main ancamannya. Yang pertama, dia bisa jadi diberikan di dunia. Pengen apa? Misalkan pengen kaya, dia ibadahnya rajin, makan haji berkali-kali haji. Nah, kalau benar kasih kaya, terus dikasihkan kaya. Nah, itu sebagai balasan terhadap apa yang dia niatkan. Dia haji pengennya kaya, Allah kasih kaya. Tetapi apa yang terjadi di akhirat? Udah habis balasannya, udah nggak ada lagi. Waalaikumsalam. Karena sudah dibalas di dunia. Sehingga tatkala di akhirat dia nggak dapat apa-apa dari amalannya kecuali apa sih? Nah, kecuali neraka. Kecuali neraka. Amalan yang dia lakukan dahulu bagaimana? Itu dia, gugurlah segala apa yang telah mereka kerjakan selama ini di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu dia. Paham tuh? Nah, ini banyak tuh yang seperti itu. Banyak ya kawan. Bahkan kita sendiri selama ini mungkin seperti itu. Jangan sampai, ya. Jangan sampai seperti itu. Ada rincian yang perlu kalian catat dalam masalah ini.
terhadap orang yang beramal untuk duniawi. Yang pertama, dicatat ya. Ini supaya memperjelas sekali ya. Catat buku catatan kalian. Siapa lagi nih? Ada Abdullah Gusbari, ahlan ya Abdullah Gusbari. Boleh hadir. Masuk. Siapa ini? Purnomo. Ah, Purnomo. Oh, Danisa, Wafdan Danisa, ahlan ya Wafdan, Masya Allah. Wafdan hadir. Wafdan hadir. Baik, kita satu meja di bawah sebelah sini, meja itu saja. Hati-hati, hati-hati. Nah, ini sukarelawan, Masya Allah Sigit sukarelawan yang luar biasa. Azmi Faza, ahlan ya Azmi Faza. Syukran ya. Azmi masuk Azmi. Sehat Azmi. Azmi sehat Azmi. Azmi Faza. Aku mau maju. Kita atur dulu sebentar. Kenapa? Saya di sampingnya Ariel boleh ya? Samping Ariel. Ya, belajar. Woi. Jangan, jaga jarak ya, jaga jarak. Jaga jarak. Tapi hati kita menghindari sebisa mungkin kemungkinan yang mungkin. Bukan art. Itu kok miring sih? Kenapa? Hah? Nanti diperbaiki ya? YouTube kali. Live di mana? Di YouTube. Siapa lagi ada? Azmi Fajar. Oh ya, alhamdulillah. Itu amat. Amal min ajli dunia. Lihat ada siapa aja sih itu, guys. Yang pertama, orang yang beramal tapi tujuannya duniawi ada 5 tipe. Nah, kita yang mana? Kita yang mana? Yang pertama, orang menginginkan dengan amalannya itu menginginkan Allah saja. Inilah ya. Tulis tak? Ini Buat filter. Apa? Bismillah. Ya. Alhamdulillah, asik. Di like sering aja di like. Ada Amar guys di sini guys. Amar hadir. Selamat pagi Amar. Kita ngomongin Amar amin. Ya. Apa tuh? Oh, number di style-nya. Sumpah. Ada
Itu jabatan Enggak, yang mana kita berkomentar pencet yang kedua nama tulisan cowok. Dua lagi. Siapa ya? Akhir tulis tadi. Pakai pensil dulu. Tiga apa tadi yang ketiga yang diulang tadi? Yang ketiga yang diulang. Yuridullah wa dunya ghairu mazkuratin finnas suratin. Ini Tiganya sih. Duanya syargon. ini apa? Ya siapa itu ya? Orang mau habis yang offline orang ditulis. Saya sedikit, abang saya sedikit. Dalam habis. Ini orang berbalik juga sendiri. Bismillah diisi aja dah mak. Bismillah diisi aja dah. Hah? Bismillah diisi. Ya dah. Yes. Ya, selesai. Yang belakang Aki. Terus kita apa? Nah, ini penting untuk kalian, bukan hanya sekedar untuk di kelas ini atau di sekolah kita, bukan, untuk hidup kalian. Nah, ini tauhid, tujuan hidup kalian. Baik, oleh karenanya benar-benar diresapi, bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya. Baik, artinya yang pertama apa? Oh, amal. Beramal untuk dunia. Ya. Judulnya Yang pertama. ini ada dalam bab ini ada 5 tipe orang yang beramal. Ya, dalam bab ini ada 5 tipe orang dalam hal beramal. Nah, yang pertama yaitu dia hanya menginginkan Allah saja dalam amalannya. Murni, pure, itu namanya ikhlas. Ya, namanya apa? Ikhlas. Kalau menginginkan surga boleh nggak? Boleh. Surga makhluk bukan? Bukan. Makhluk bukan? Makhluk. Bukan. Nah, surga makhluk. Nah, ini ada subhat di luar sana. Kita ibadah nggak boleh mengharapkan makhluk. Bagaimana tuh jawabnya? Tidak, ibadah nggak boleh mengharapkan makhluk. Kenapa? Karena juga ada. Ayo, nggak jawab. Karena surga Dianjurkan untuk beribadah pakai ahlan. Itu dia ahsan tuh. ada ayatnya. Karena surga disebutkan dalam Al-Quran, kita boleh mengharapkan surga. Bahkan Allah memotivasi kita beramal untuk meraih surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini siapa yang ngomong? Yang bicara Allah Ta'ala. Berarti kita membenarkan firman Allah. Nah, karena Allah memotivasi kita. Jadi termasuk menginginkan Allah adalah juga menginginkan surga atau agar terhindar dari neraka. Nah, paham di sini? Yang paling tinggi adalah menginginkan semata ridho Allah. Ya.
Menginginkan semata ridho Allah. Maksudnya ridho Allah itu apa? Maksudnya supaya Allah senang sama kita beribadah. Kalau kalian niatnya untuk ridho Allah, pasti kalian akan memperbagus ibadah kalian. La ya Allah Ustaz. Hah? Yang kedua surat. Baik. Yang pertama paham ini? Yang kedua artinya. Belum. Dalilnya surat Al-Bayyinah. Kenapa? Rashid bertanya Rashid. Surga makhluk ya, akhi? Siapa menciptakan surga? Allah. Makhluk bukan? Allah bukan. Kalau Allah Khalik, sang pencipta. Surga termasuk ciptaan Allah Ta'ala. Allah juga makhluk tapi sang pencipta ya. Lah, perhatikan. Perhatikan ya. Al-Khaliq bahasa Arab. Al-Khaliq Al-Khaliq sang pencipta. Al-Makhluk yang mencipta. Jadi Allah bukanlah makhluk, Allah itu Al-Khaliq sang pencipta. Penciptanya. Semua selain Allah itu namanya makhluk. Hari ini juga terang, ini makhluk terakhir. Angin makhluk. Ya. Dan sebagainya. Nah, nggak apa ya di sini kita tanya jawab untuk meluruskan akidah. Namanya juga pelajaran akidah. Nah, ya Rashid, fahimtum ya apa? Nabi. Sampai. Ini yang pertama, jenis pertama yang ini yang kita harapkan. Bahkan hukumnya apa? Wajib. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan keikhlasan padanya. Nah. Kenapa dong? Ulang 12 ya dia. Ayo, nah 12. Udah 12. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe yang kedua ini. Ini ya, kita perbanyak ini mubah, boleh hukumnya. Yang boleh seperti apa sih, Tan? Beramal untuk dunia tapi boleh yang mana? Syaratnya harus ada menginginkan Allah juga. Baik itu keridhaan Allah atau surganya Allah atau agar terhindar dari neraka atau untuk melaksanakan kewajiban sebagai hambanya, melaksanakan ibadah. Nah, harus ada niat itu dalam hatinya. Dunia hanya sekedar sampingan saja. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam dalil al-madhkurata finnas. Dunia, keuntungan duniawi, tetapi yang disebutkan dalam nas. Ada dalilnya dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Jadi bukan prioritas ya Ustaz? Hah? Dunianya bukan prioritas. Dunianya yang ya sampingan saja. Yang utamanya harus ada dalam hatinya untuk Allah. Contohnya apa? Hah? Ini dia contohnya. Dalam surat Nuh. Dan nomor 2 apa? 10 sampai Astagfirullah. nanti yang ketinggalan lihat sama temannya. Ya, fokus sama penjelasan Ustaz dulu saja ya. Fokus sama penjelasan Ustaz dulu. Rosid, mejanya diluruskan Rosid. Yang bengkok-bengkok mejanya diluruskan. Nah, ini mejanya diluruskan lagi. Kalian mungkin semuanya sudah hafal surat Nuh. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wal banin. Hah? Janatin apa? Wa in Allah. Ini contohnya yang kalian tanyakan tadi. Yang ini dah. Mengingat Allah dan dunia yang disebutkan di dalam nas. Ya. Disebutkan dalam nas. Nah, ini dalam surat Nuh. Dalam nas. Apa? Surat Nuh berkata, "Fakultu," aku pun berkata. Yaitu Nuh alaihissalam berkata,
Istaghfiru rabbakum. Mintalah ampunan kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ayat Al-Mahmudi, ahlan ya ayat afwa Al-Mahmudi. Nuh berkata, minta ampunanlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Perhatikan, ini Nabi Nuh berkata kepada siapa? Kaumnya. Suruh apa kaumnya? Istighfar. Minta ampun ibadah bukan? Nah, ibadah istighfar utamanya apa? Yursilis sama alaikum idrara. Pasti Allah niscaya akan mengirimkan kalian hujan yang lebat. Itu duniawi bukan? Duniawi. Terus apa lagi? Wa yumditkum bi amwal, dan akan memberikan kalian harta yang banyak. Wal banin, dan keturunan. Nah, ini cocok bagi yang cocok bagi yang apa? Ada beban kefakiran. Cocok untuk beramal ini istighfar. Ya, ada kemandulan belum punya anak juga, istighfar yang banyak. Ayat ini menunjukkan keutamaan istighfar. Atau panen ladangnya kekeringan, atau paceklik, atau sedang jarang turun hujan, maka banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Ini keutamaannya. Paham ini? Jadi kalau istighfar niatnya itu boleh nggak? Boleh. Dengan syarat apa? Disertai Allah. Allah yang utamanya, dunia sekedar sampingannya, bonusnya. Ya, bonusnya. Paham tuh? Demikian juga dengan sedekah. Ada keutamanya nggak sedekah? Ada keutamanya. Banyak dalil hadis-hadis yang lain-lainnya. Ya, bersedekah banyak keutamaan-keutamanya. Haji juga demikian, ada keutamaan duniawinya dan sebagainya. Nah, itu khusus yang ada dalilnya. Yang ketiga, ini hukumnya boleh. Yang ketiga sampai kelima, dalilnya satu, yang ada di buku kalian tadi itu, yang diancam neraka dan tidak dapat apa-apa di akhirat nanti. Siapa saja mereka? Ya, dengarkan baik-baik ya kawan. Perhatikan. Menginginkan Allah dan dunia, tetapi tidak disebutkan dalam dalil-dalil yang ada. Jadi asal padu aja. Ya, Allah ada dalam hatinya, tetapi dia menginginkan dunia, tetapi tidak ada dalil keterangan ya yang ada. Ini dia khawatirkan masuk ke dalam ayat tadi. Nggak ada keterangan dalilnya. Ya, dia menginginkan uang misalkan dari khutbahnya. Ya, artinya adalah ingin Allah juga, tapi dia juga satu sisi juga menginginkan duniawi itu. Ya, apakah disebutkan ada dalil tidak? Dapat harta dan sebagainya. Nah, dalil yang ada. Kemudian 14. Kita ada waktunya. Menginginkan dunia yang disebutkan dalam nas. Ada nasnya, tetapi Allahnya dia lupakan. Sekedar semata-mata murni pengen duniawi. Nah, ini masuk ke dalam ini juga. Dia lalaikan Allah, dia hanya ingin duniawinya saja. Paham? Ini banyak seperti ini. Banyak yang tempat ini. Yang kelima juga. Yang kelima, menginginkan dunia enggak ada disebutkan dalam dalil, apalagi lebih parah lagi. Nah, ini masuk ke dalam umuman ayat yang tadi surat Hud ayat 15 sampai 16. Kalau paham tuh? Jadi dari sekarang, lihat sekarang nih, perhatikan kalian. Niat ibadah cuma 3. Ada nggak ini salah satunya? Pertama yang paling tinggi yaitu mengharapkan ridho Allah. Hah? Ya, itu dia. Menginginkan ridho Allah. Yang kedua menginginkan surga atau pahala atau agar terhindar dari neraka. 6. Ada nggak di dalam hati kalian sekarang menuntut ilmu? Ada nggak? Iya, ini niat yang syar'i yang boleh. Dan yang ketiga, apa? Hanya sekedar untuk
mengangkat beban kewajiban. Habis salaman. Bagaimana cara tahunya? Perhatikan, saya tanya kalian. Begini cara tahu orang tipe yang mana. Kenapa kamu sholat? Apa jawabannya? Kalau dia bilang ini kan wajib, berarti masuk golongan yang tiga. Tapi kalau dia yang mengharapkan surga, golongan yang keberapa? Golongan kedua. Yang ketiga, karena supaya Allah senang. Golongan yang keberapa? Yang pertama. Tiga ini harus ada dalam hati kalian salah satunya. Nah, kalau tidak ada, maka untuk apa kalian beribadah selama ini? Apa aja dulu? Untuk apa? Tiga ini harus ada salah satunya. Paham tuh? Nanti insya Allah tolong ingatkan. Perhatikan. Diam dulu. Ingatkan Ustaz untuk mencatat 3 rincian niat ini. Pertemuan berikutnya. Karena waktunya tidak cukup. Sebentar lagi sudah. Oh, soal. Ada pertanyaan? Nggak ada. Paham tuh benar? Baik. Sudah itu saja ya Azmi, jazakallahu khair yang online juga. Ya semoga bermanfaat ya. Nanti insyaallah ada rekamannya, tinggal kalian bisa lihat insyaallah taala. Demikian kita tutup doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.